Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, yang terhormat Bapak Ibu Guru dan tenaga kependidikan, yang kami cintai dan banggakan siswa-siswi kelas 1 sampai dengan kelas 6. Alhamdulillahirrabbilalamin, segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan kita nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa hadir dalam acara pagi ini tanpa kurang suatu apapun. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Pagi ini, Ibu akan memberikan pemahaman kepada teman-teman tentang pentingnya bijak berbahasa di era digital, dampak positif dan negatif digitalisasi, dan terakhir adalah langkah-langkah yang dapat kita lakukan. Teman-teman, jika dahulu ada pepatah yang mengatakan mulutmu harimaumu, maka sekarang pepatah itu telah berubah menjadi jarimu harimaumu. Bagaimana itu bisa terjadi? Sebelum lebih lanjut, Ibu ingin menyampaikan bahwa ada hadiah menarik bagi teman-teman yang berhasil menjawab kuis singkat di akhir pidato nanti. Siapa di sini yang ingin dapat hadiah? Baik, jadi harus mendengarkan Ibu ya. Coba ingat kembali apa yang dicari teman-teman saat bangun tidur. Wajah orang tua, remote TV, segelas air, atau layar ponsel untuk mengecek media sosial. Nah, sebagian dari kita setiap hari dihabiskan dengan bermain media sosial, entah untuk mencari hiburan atau tujuan lainnya. Sayangnya, tidak semua orang menggunakan media sosial sesuai dengan etika dan kesadaran hukum. Pada kesempatan ini, Ibu ingin mengajak teman-teman untuk melihat lebih dalam bagaimana sebuah kata bisa mengubah dunia melalui topik tanda generasi cerdas bijak berbahasa di era digital. Bijak berbahasa adalah kemampuan menggunakan kata-kata secara cerdas, sopan, dan bertanggung jawab, serta dapat mengetahui bagaimana kita menempatkan diri dalam berkomunikasi. Mengapa kita harus bijak berbahasa? Di era ini, banyak dari kita lebih sering berkomunikasi di media sosial dibandingkan berinteraksi secara langsung. Sedangkan interaksi di media sosial secara tidak langsung mencerminkan karakter pribadi, tingkat pendidikan, dan budaya di masyarakat digital. Berdasarkan survei, 89% pengguna internet di Indonesia berusia 13-35 tahun cenderung menggunakan bahasa non-baku, bahasa campur, hingga bahasa yang bersifat ofensif yang berdampak pada melemahnya kemampuan berbahasa formal yang dapat menimbulkan potensi konflik dan komunikasi digital dan hilangnya etika berbahasa. Sebenarnya tidak ada yang salah dengan digitalisasi. Ibu akan tunjukkan dampak dari digitalisasi. Dampak positif digitalisasi antara lain yang pertama, memudahkan komunikasi dan berkolaborasi karena akses informasi yang cepat dan tanpa batas. Yang kedua, sebagai wadah meningkatnya kreativitas dan inovasi melalui berbagai platform digital. Yang ketiga, membantu mendapatkan wawasan yang lebih luas. Sedangkan dampak negatif digitalisasi antara lain. Yang pertama, muncul masalah kesehatan mental akibat penggunaan media sosial berlebihan. Yang kedua, muncul ketergantungan dan penurunan interaksi sosial kita secara fisik, sehingga berdampak pada lemahnya kemampuan kita dalam berkomunikasi nonverbal dan berempati. Yang ketiga, rentan terpengaruh pada informasi palsu atau hoax. Yang keempat, rentan menjadi korban penyalahgunaan privasi dan data pribadi. Teman-teman, seperti yang sudah Ibu jelaskan, bahwa tidak ada yang salah dengan adanya digitalisasi. Yang menjadi persoalan adalah bagaimana kita dapat menciptakan lingkungan digital yang sehat. Dan disinilah pentingnya bijak berbahasa. Hal yang dapat kita lakukan antara lain yang pertama, ingat prinsip sharing sebelum sharing. Kita dapat membiasakan diri untuk berpikir 2 kali dalam berinteraksi di platform digital, agar tidak menimbulkan kesalahpahaman dan terhindar dari tindak kejahatan. Yang kedua, cross-check informasi yang kita dapat dan selalu membiasakan mencantumkan sumber informasi baik untuk foto atau tulisan atau video milik orang lain. Yang ketiga, gunakan bahasa yang santun dan menghormati perbedaan pendapat dengan orang lain yang tidak sejalan atas pemikiran dengan kita, sehingga menghindarkan provokasi di media sosial. Sebelum Ibu mengakhiri pidato ini, sesuai janji Ibu di awal akan ada hadiah menarik. Siapa yang sudah siap? Yuk kita mulai kuisnya. Apa yang akan terjadi jika kita tidak mengecek kembali informasi yang kita dapat di media sosial? Selamat bagi yang berhasil mendapatkan hadiah. Jadi ingat ya teman-teman, penggunaan bahasa yang baik
santun, dan bertanggung jawab di media sosial menunjukkan bahwa kita adalah generasi muda yang cerdas, sopan, dan beretika. Mari kita tunjukkan bahwa kita bukan cuma keren secara akademik dan penampilan, tetapi juga keren dalam sopan santun di media sosial. Sekian yang dapat Ibu sampaikan. Terima kasih atas perhatian teman-teman dan Bapak Ibu guru sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangan dan salam semangat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.